kritik ya, kritik terhadap sains ya, sains dan metode ilmiah ala kapitalis Barat. Ya. Yang pertama kalau kita perhatikan di dalam kitab itu dijelaskan kebatilan sains dan metode ilmiah ala Barat itu ada dua, ya kan? Yang pertama kebatilan itu terkait dengan eh, metode sainsnya sendiri. Jadi kebatilan itu terkait dengan sainsnya sendiri, ya. Yang kalau kita perhatikan, kenapa sains ala Barat tadi, ya, itu batil atau keliru? Karena kalau kita perhatikan, sains ala kapitalis ini sebagai pengetahuan, ya, dan dia menganggap bahwa pengetahuan itu merupakan pemahaman tertinggi manusia, itu ya. Jadi sains itu dianggap sebagai sebuah puncak ya, puncak perkembangan ilmu pengetahuan yang nanti kita lihat yang mereka sebut dengan eh, teori positif, ilmu positif ya. Nah, yang kedua, kekeliruan metode ilmiah dan sains ala Barat itu dari sisi metode ilmiahnya, di mana Barat menjadikan metode ilmiah itu sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk berpikir. Nah, cuman malam ini kita hanya akan membahas satu topik aja ya. Kita kuliti atau kita bongkar kekeliruan dari Barat ini ya, itu ketika mereka ya menjadikan sains ini itu sebagai tadi ya penentu lah, seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mereka menjadikan sains itu sebagai penentu kebenaran ya, dan paling tinggi itu kan. Nah, kita lihat dalam kritik terkait dengan sains ini ya. Jadi ada 3 fase ya. Kalau kita lihat, salah satu yang jadi rujukan misalnya pendapat August Comte itu kan terkait dengan fase pengetahuan, di mana dari sini nanti kita akan melihat di mana letak eh, kekeliruannya ya, kesalahan dari sains dan teknologi yang kemudian dikembangkan oleh Barat ya kan. Yang pertama ada 3 fase ya, 3 fase pengetahuan ya. Fase yang pertama itu adalah fase yang disebut dengan teologis ya. Jadi dalam kitab tersebut ya, dalam buku tersebut, seorang filosof Barat ya, ya kapitalis tadi, dia istilahnya itu membagi ya perkembangan sains atau fase pengetahuan itu menjadi 3 fase. Fase yang pertama yang mereka sebut dengan fase teologis ya. Di mana dalam fase ini ya manusia menjelaskan fenomena alam melalui mitos, dewa-dewa dan kekuatan supranatural. Jadi, nah, apa yang kemudian menjadi pertanyaan mendasar di dalam fase ini? Sebenarnya mereka mempertanyakan ya terkait dengan siapa sebenarnya yang menciptakan alam semesta. Tapi pola pikir mereka, pemikiran mereka itu pemikiran-pemikiran yang kalau bahasa kita musyrik gitu kan. Jadi kepercayaan terhadap animisme, antropomorfisme gitu kan. Nah, sehingga
mereka ya dengan mengkaji ya atau mempelajari mitos-mitos tadi ya untuk menafsirkan fenomena alam, ya. Fenomena alam, tapi dengan tadi ya mengkaji ya atau melihat seolah-olah ada kekuatan supranatural. Jadi tujuannya mencari kekuatan supranatural. Contohnya ini adalah tahap fase teologis ini, fase pengetahuan pertama menurut Auguste Comte ini. Itu adalah munculnya agama kuno, mitologi Yunani, dan yang lain-lain. Jadi pada tahapan ini mereka melihat, pada tahapan teologis ini, manusia menafsirkan fenomena alam menurut asumsi kekuatan supranatural yang terrepresentasi dalam Tuhan. Itu fase yang pertama. Ya. Fase yang kedua yang disebut dengan fase metafisis. Ya. Fase metafisis ini menurut Auguste Comte itu kan menyebutkan bahwa manusia mulai mencari penjelasan yang abstrak tentang alam melalui spekulasi filosofis. Ya. Filsafat-filsafat Yunani mulai muncul di sini, gitu kan? Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul di benak mereka ketika di fase metafisik ini adalah apa esensi dan substansi dari alam semesta. Jadi mulai mempertanyakan esensi dan substansi alam semesta, tetapi melalui tadi spekulasi filosofis, ya, mencari sesuatu yang abstrak ya dari alam ini. Nah, sehingga pemikiran yang berkembang tidak lain adalah pemikiran spekulasi filosofis, kemudian dualisme. Tujuannya itu apa? Untuk mencari prinsip-prinsip dasar kebenaran. Dan ini yang kita kenal ya dengan contohnya itu adalah hasilnya itu filsafat Yunani yang dilahirkan oleh Pak Plato, Aristoteles, serta para pemikir-pemikir yang lainnya. Nah, di fase yang ketiga inilah kalau kita lihat yang mereka sebut dengan fase sains, fase positif, ya. Di mana di fase ini, ya, menurut Auguste Comte ini, manusia fokus pada observasi. Ya. Muncullah kemudian eksperimen. Ya. Mereka kemudian mengumpulkan data untuk mencari kebenaran yang objektif. Ya. Nah, apa pertanyaan mendasar di fase ini? Mereka berupaya untuk menjawab bagaimana sebenarnya alam semesta itu bekerja. Nah, muncullah kemudian filosof-filosof modern, ya, dan ini lahir kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah itu terutama setelah lahir Renaissance, ya, atau fase yang terjadi pertentangan juga antara ilmuwan dan gereja, ya, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang rasionalisme, empirisme, dan skeptisisme. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kebenaran objektif melalui metode ilmiah. Nah, muncullah dari sini, gitu kan. Jadi, mereka dengan sains dan teknologi mampu mengungkap rahasia-rahasia alam yang selama ini kemudian dianggap mitos, ya. Tapi mereka kemudian bisa menjelaskan fenomena ini dengan sains, dengan ilmu pengetahuan modern. Bagaimana fisika bisa menjelaskan, ya, bagaimana biologi, bagaimana kimia, ilmu-ilmu ini kemudian bisa menjelaskan dan mengungkap sebagian tabir, ya, tabir alam semesta yang kemudian tidak selama ini kemudian tidak diketahui atau sesuatu yang kemudian rahasia, ya, bagi mereka. Nah, di fase awal tadi, ya, di fase teologis mereka melihatnya itu mitos-mitos, ya, menjawab dengan berdasarkan mitos-mitos, ya. Saya kira sama seperti dalam konteks Indonesia misalnya itu kan, ketika terjadi gerhana matahari, ya, gerhana bulan, ya kan, itu kan suka ada mitos bahwa mataharinya di bulan ditelan apa gitu kan. Nah, kenapa? Karena mereka belum bisa menjawab dengan perspektif sains. Nah, ini juga sama saya kira di Barat, ya. Di Barat pada fase teologis mereka, ya, meyakini bahwa terkait dengan fenomena alam itu dengan, ya, kajian-kajian yang sifatnya tadi, ya, di awal itu
dengan kajian yang di fase teologis ini tadi dengan mitos itu kan, dengan mitos. Nah, di fase akhir inilah kemudian yang disebut dengan fase science ya, fase positif ya, menurut Auguste Comte tadi, manusia kemudian mampu menjawab dan membuka tabir-tabir alam ya. Termasuk kenapa terjadi gerhana matahari ya, termasuk gerhana bulan dan fenomena alam yang lainnya dengan perkembangan sains dan teknologi. Nah, sehingga di fase ilmiah ini ya, manusia ya, menurut Auguste Comte ini mempelajari alam menurut metode eksperimental, empiris ya, bisa dibuktikan ya kan, diteliti, kemudian ditafsirkan, dan pada akhirnya mereka merumuskan pengetahuan positif dalam bentuk ilmiah dan deskriptif yang memungkinkan manusia dapat mengendalikan alam, mengontrol dan memanfaatkannya untuk kepentingan kehidupan manusia. Nah, akhirnya mereka menemukan bahwa ya, dengan sains dan metode ilmiah ini, seperti yang pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, dengan akal yang mereka miliki, mereka meyakini bahwa alam semesta ini semua berjalan berdasarkan teori-teori ilmiah yang mereka kemudian temukan, dan mereka mengesampingkan peran atau adanya Tuhan. Sehingga akhirnya ketika mereka menjadikan ya sains atau ilmu ini sebagai tadi ya induk pengetahuan semuanya itu kan, maka dampak dalam kehidupan mereka tadi ya tidak lagi meyakini adanya Tuhan, semua kemudian bisa dijawab dengan fenomena alam, fenomena sains dan teknologi untuk menjawab fenomena alam yang terjadi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa walaupun kalau kita lihat dengan perkembangan sains di fase ketiga tadi yang dikemukakan oleh Auguste Comte, kan, kita melihat bahwa Barat dengan kemajuan sains dan teknologinya ternyata di balik itu menyimpan kegagalan. Apa kegagalan yang kemudian bisa kita saksikan? Di sini ada 3 ya, di kitab ini disebutkan. Pertama, sains Barat itu tidak mampu menjawab pertanyaan esensial. Jadi sains tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang eksistensi, makna hidup, dan tujuan manusia. Ya, sehingga ya mereka pada akhirnya kalau kita lihat, di satu sisi mereka tidak percaya terhadap agama, tapi di sisi lain kita saksikan mereka pun sadar bahwa sains dan teknologi itu tidak mampu menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya fundamental. Sehingga pada akhirnya ya sains itu menjauhkan manusia dari mengenal dirinya sendiri dan menyadari istilahnya itu rasa kemanusiaannya, dan pada akhirnya menyibukkan dari merenungkan keberadaan saat ini dan saat mendatang. Artinya dia tidak begitu peduli gitu kan terkait dengan kehidupan setelah kematian. Ya. Kenapa? Ya karena tadi mereka tidak bisa menjawab itu gitu kan. Sains itu. Dan memang bukan tidak hanya bisa menjawab, tidak pernah memikirkan ke arah sana karena tidak dianggap kemudian tidak ada. Nah, yang kedua tadi ya kan, karena tidak mampu menjawab pertanyaan yang mendasar terkait dengan eksistensi dan makna kehidupan serta tujuan hidup manusia, yang mereka pahami bahwa tujuan hidup manusia itu untuk mendapatkan materi yang sebanyak-banyaknya, standar kebahagiaan juga terpenuhinya segala materi. Pada akhirnya dengan menjadikan sains ini ya sebagai tumpuan, ya, maka mereka atau Barat ya itu ketika membahas terkait dengan masalah kehidupan ini ya, mereka membahasnya ini ya tadi ya, membahas terkait dengan tujuan, eksistensi, dan upaya terkait dengan realitas kehidupan ini
yaitu bagaimana memahami kehidupan setelah adanya kematian atau setelah dunia ini kemudian tidak ada, ya. Mereka membahas, tapi pembahasan mereka hanya sekedar kajian yang sifatnya filosofis belaka, ya. Ada semologi, ada istilahnya itu, ada ontologi dan metafisika yang melampaui data realistis, materialistis yang nyata yang dapat diindra. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kalau dari kajian terkait dengan spiritual ini, ya, sains dan teknologi, ya, dari sisi aspek spiritual itu nyaris tidak ada. Atau dengan kata lain, kemajuan sains dan teknologi Barat, termasuk dengan metodologinya, itu kosong dari aspek spiritual. Sehingga karena mereka tidak mampu menjawab, ya, bagaimana kehidupan setelah akhirat, setelah maaf, kehidupan setelah mati, ya. Maka menurut mereka tidak perlu ada kajian terhadap kehidupan akhirat. Dan mengkaji itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Ya karena tadi, kalau kita bicara terkait dengan kehidupan setelah kematian, itu kan tidak bisa dikaji secara empiris, ya. Ya. Tapi kajiannya itu kajian dengan menggunakan secara akliah, bukan menggunakan metode ilmiah, ya. Sementara mereka fokus hanya pada metode ilmiah. Kemudian yang ketiga, kegagalan sains Barat itu adalah sains yang mereka agung-agungkan ternyata juga tidak komprehensif, gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan, ya, meskipun, ya, sains tersebut mampu menyajikan satu pengetahuan untuk manusia, bisa mempermudah kehidupan manusia, bisa menjawab sebagian masalah-masalah kehidupan manusia, tapi pengetahuan yang dihasilkannya itu pengetahuan yang bersifat parsial, ya, yang berhubungan dengan sebagian dari eksistensi dan bidangnya, sehingga tidak mencakup semua fenomena kehidupan serta aspek-aspek eksistensi yang lainnya. Maka kalau kita perhatikan, karena mereka tidak mampu menjawab hal-hal yang di luar, ya, saintis tadi, di luar empirical, ya, mereka anggap tadi pada akhirnya tidak ada. Dan ketika mereka stres, maka fenomena bunuh diri itu kemudian menjadi salah satu solusi ketika mereka menghadapi tekanan dalam kehidupan ini, ya. Nah, dengan kata lain kalau kita lihat sains Barat, ya, walaupun mampu kemudian memberikan kemajuan yang luar biasa di bidang kehidupan manusia, tapi justru sains Barat gagal menjawab pertanyaan yang terpenting bagi manusia. Apa pertanyaan terpenting bagi manusia? Ini yang kita sebut dengan Uqdatul Kubro, gitu kan. Terkait dengan mengapa, gitu kan. Mengapa manusia ada? Untuk apa manusia ada, gitu kan. Dan setelah manusia mati mau kemana, mereka tidak mampu menjawab, ya. Kemudian juga mereka gagal memahami alam semesta yang ada, ya. Alam semesta mereka hanya melihat fenomena dari sisi empirikal saja, tidak melihat fenomena alam semesta itu, di balik itu ada yang menciptakan. Kenapa? Ya karena tadi pemikiran-pemikiran sains mereka hanya didasarkan tadi pada pemikiran-pemikiran yang sifatnya empirikal, ya kan. Nah, sehingga akhirnya gagal juga memahami hidup ini untuk apa, gitu kan. Ini yang saya kira yang paling mendasar itu kan. Yang paling mendasar kegagalan sains Barat dalam menjawab justru sesuatu yang krusial terkait dengan kehidupan manusia tadi. Mengapa manusia itu ada? Mengapa alam semesta itu ada? Mengapa kehidupan itu kemudian ada? Nah, ini kegagalan mereka dalam menjawab terkait dengan masalah yang mendasar tadi, itu bisa kita lihat dalam bentuk sebuah pernyataan, ya. Pernyataan dari seorang penulis dan politikus dari Prancis, ini kan, Henri Malraux, gitu kan, yang dia mengatakan peradaban kita, maksudnya peradaban Barat, itu adalah yang pertama dalam sejarah yang mampu menjawab pertanyaan
apa makna kehidupan, tapi jawabannya tidak tahu, gitu kan. Jadi ini menarik, gitu kan. Jadi di tengah kegalauan mereka tadi, mereka tidak tahu itu kan apa makna kehidupan. Ya. Jawabannya tidak tahu. Jadi ketika dijawab apa makna kehidupan, mereka tidak tahu. Artinya apa? Tadi sains yang mereka banggakan itu gagal menjawab pertanyaan yang terpenting terkait dengan eksistensi kehidupan manusia. Dan inilah saya kira sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamuna zuhira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun." Jadi barat dengan kemajuan sainsnya digambarkan pas oleh ayat ini, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan tentang kehidupan akhirat mereka itu lalai. Artinya tidak paham atau tidak peduli terhadap kehidupan akhirat. Nah, dari sinilah kita lihat, ya, kenapa juga sains itu kemudian gagal atau kemudian tidak bisa kemudian memberikan jawaban terhadap problematika kehidupan manusia secara komprehensif, karena juga kita perhatikan terkait dengan karakteristik sains itu sendiri, gitu ya. Jadi di dalam buku ini disebutkan, ya, selain gagal dalam menjawab, ya kan, pertanyaan yang mendasar tentang kehidupan manusia, ya, maka sains dengan karakteristiknya yang ada, ya. Kalau di sini disebutkan ada dua, ya, ada dua karakteristik sains. Tapi saya tambahkan, ternyata di bidang di buku yang lain itu ada tiga itu kan. Yang ini justru juga yang cukup penting, walaupun mungkin ini dilihat sebenarnya hasilnya itu kan. Jadi karakteristik sains itu adalah progresivisme, ya, yaitu bahwa pengetahuan ilmiah itu berkembang secara bertahap, tumbuh gitu kan. Artinya hari ini benar, belum tentu yang akan datang. Itu karakteristik kebenaran yang sifatnya saintis, ya. Makanya seperti yang pernah kita bahas, ya, tidak ada nanti pada poin yang ketiga itu kan, tidak ada kebenaran yang sifatnya absolut, ya kan. Dan yang kedua, ya, karakteristiknya itu reproduksi, ya. Jadi karakteristik sains barat itu reproduksi, pengetahuan ilmiah dapat dikoreksi dan dimodifikasi. Inilah yang nanti kita lihat yang disebut dengan metode berpikir ilmiah, gitu kan. Jadi mulai merumuskan masalah, kemudian hipotesis, diuji kembali, maka akan melahirkan kembali teori. Nah, dari sinilah kemudian ada muncul karakteristik sains yang ketiga. Apa? Bahwa tidak ada kebenaran yang sifatnya absolut. Jadi tidak ada kebenaran absolut dari sains ini. Artinya apa? Kalau kita lihat dalam konteks kritik kita terkait dengan sains yang dibangga-banggakan, yang diagung-agungkan oleh Barat dalam kehidupannya, bahkan posisinya menggantikan Tuhan, seperti yang sudah dibahas dalam kesempatan sebelumnya. Faktanya kalau kita lihat, sains itu tidak memberikan pengetahuan yang sifatnya definitif. Artinya berubah-ubah. Makanya benar kalau sains itu, kalau kita bicara tentang sains bahwa tidak ada kebenaran yang absolut, itu benar. Sehingga artinya apa? Manusia tidak mungkin membangun kehidupan dan sistem di atas hal itu. Jadi kan sesuatu yang sebenarnya ironis itu kan. Ketika mereka mengagung-agungkan sains, tapi mereka juga mengatakan tidak ada kebenaran yang absolut. Akhirnya apa? Ya, dampaknya apa? Tidak mungkin membangun kehidupan dengan sistem yang kokoh, gitu kan. Karena itu kalau kita lihat merupakan, ya, ini kesimpulannya, ya, kekeliruan pendapat yang mengatakan bahwa sains merupakan pengetahuan yang mengungkap makna kehidupan dan menjelas hakikat keberadaan manusia. Justru faktanya dengan tiga karakteristik sains tadi, progresivisme, reproduksi, kemudian tidak ada kebenaran yang absolut, maka pada akhirnya sains itu sebenarnya gagal
memahami hakikat kehidupan, gagal menjelaskan hakikat keberadaan manusia, dan tadi ya gagal atau tidak bisa juga ya tidak mungkin juga dijadikan sebagai dasar untuk membangun kehidupan dan sistem kehidupan di dalamnya. Makanya kalau kita perhatikan salah satu karakteristik sistem kehidupan yang dihasilkan banyak yang kontradiktif gitu kan. Kenapa? Ya tadi dihasilkan dari sains pemikiran manusia yang serba kekurangan gitu kan. Nah, itu saya kira ya yang mungkin bisa kita bahas ya poin pertama. Nanti minggu depan kita lanjut ya pembahasan terkait dengan kerusakan metode ilmiah sebagai dasar pemikiran. Ya, itu barangkali ya Kang Mirza ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Mohon maaf ya. Tadi seperti yang saya katakan udah telat ya kan karena berbagai teknis ya laptop saya yang ngadat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau sharing diskusi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mirja. Ustaz, izin Ustaz, sudah selesai. Saya baru dari toilet Ustaz. Udah Tan, baru poin satu aja. Baik. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi terkait dengan teori-teori yang dibantah oleh beliau ya tentang teori berpikir dari kaum barat dan di mana letak kesalahan-kesalahannya melalui slide-slide yang telah beliau paparkan. Silakan kepada Bapak Ibu yang punya pertanyaan langsung bisa dituliskan di kolom komentar, boleh juga raise hand ya, boleh raise hand untuk langsung open mic bertanya kepada Ustadz. Kami buka sesi tanya jawab malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu. Ya, Ya, Ibu, Bapak, Ibu, mangga kalau silakan ada yang Bapak mau Ibu. disebutkan termasuk materi minggu lalu barangkali kalau yang masih belum jelas. Ya, jadi kalau ada materi minggu lalu yang masih rancu ya terkait dengan teori berpikir, ada aliran empirisme, ada aliran apa satu lagi Ustaz? Rasionalis ya. Rasionalisme. Iya. Nah, kedua aliran inilah yang kemudian dikritik ya. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Dan barusan juga Ustadz sudah memaparkan kepada kita materi tentang teori berpikir empiris ya, dan di mana letak kekeliruannya. Ini kalau kita boleh refresh kembali materi ini terkait dengan materi Thoriqul Iman ya. Maaf, materi tentang akidah juga ada di dalamnya. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan esensi itu dan itulah letak kekurangan dari mereka. Di sini ada Pak Norman Baskara. Izin bertanya Ustadz, mengapa dalam pemikiran Islam mempertentangkan sains dan Islam? Apakah berpikir sains berarti hanya berpikir tentang dunia yang tidak dapat dijangkau akal atau tidak ada alternatif ilmu dunia? Nah ini bagaimana Ustadz? Ya, baik ya. Jadi kalau eh, saya ulangi ya di pembahasan awal tadi, gitu kan. Jadi sebenarnya pertanyaannya mungkin bukan mengapa dalam pemikiran Islam mempertentangkan sains dan Islam. Justru Islam tidak mempertentangkan antara sains dengan Islam. Ya. Jadi yang kita kritik di dalam buku ini ya terkait dengan sains Barat itu, ketika sains Barat ini dijadikan tadi kan, kita lihat ya, sains dan metode penelitiannya itu kan jadikan standar untuk
mewujudkan kebenaran. Dan pada akhirnya sains dan teknologi, ya, sains dan metode ilmiah yang digunakan oleh Barat itu digunakan untuk mengatur kehidupan manusia itu yang kita kritik gitu kan. Jadi yang dikritik oleh pengarang kitab ini, ya, yang diterbitkan, karena ini sebenarnya tidak disebutkan pengarangnya itu kan, tapi ini merupakan tidak disebutkan pengarangnya, tapi yang menerbitkannya itu adalah Hizbut Tahrir gitu kan. Nah, kenapa di sini ya? Jadi sebenarnya bukan Islam mempertentangkan dengan sains gitu kan. Jadi pemikiran Islam itu eh, tidak bertentangan, pemikiran sains itu tidak dipertentangkan dengan Islam gitu kan. Tapi yang dibahas di kitab ini itu adalah mengkritik ya. Jadi sebenarnya itu kan mengkritik Barat ya, di mana dalam pemikiran Barat yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi Barat menjadikan sains dan teknologi itu sebagai penentu kebenaran ya. Jadi dan juga sebagai pembuat sistem kehidupan ya. Nah, jadi itu yang saya kira dikritik gitu kan. Nah, sehingga kalau dalam sudut pandang Islam, nah nanti kita lihat memang di pembahasan berikutnya itu kan. Karena itu di dalam Islam itu sains dan teknologi itu justru harus bisa menghantarkan kepada keyakinan adanya eksistensi Tuhan, gitu kan. Nah, justru Barat tadi ya dengan pemikiran saintisnya, ini kan, justru dengan adanya sains ya atau pengetahuan tadi, dengan kemajuan teknologi yang kemudian mereka miliki, itu kan, itu menafikan eksistensi adanya Tuhan, ya kan, seolah-olah semua aspek kehidupan itu mereka bisa jawab, gitu kan. Sehingga seperti yang pernah kita bahas sebelumnya itu kan, mereka tidak meyakini, bukan tidak meyakini, mereka merasa tidak perlu ada campur tangan Tuhan dalam mengatur kehidupan, karena mereka merasa cukup dengan sains dan teknologi yang mereka dapatkan dengan berpikir empirikal ataupun berpikir rasional. Nah, itu yang kemudian dikritik gitu kan. Nah, kalau di dalam Islam justru kalau kita lihat ya. Nah, makanya nanti kaitannya dengan metode berpikir dalam Islam itu adalah bukan metode sandarannya, dasar pemikirannya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Dasar berpikir di dalam Islam itu adalah metode aktiyah, bukan metode ilmiah gitu kan. Nah, itu ya. Jadi itu ya pertanyaan yang pertama dari Pak Norman Baskoro. Jadi sebenarnya Islam tidak mempertentangkan antara sains dan Islam itu kan. Ya. Yang justru kalau dalam pandangan Islam, sains itu adalah salah satu juga wasilah kita untuk bisa menghantarkan kepada eksistensi adanya Tuhan. Ya. Cuman di Barat itu tadi itu kan, karena akar sejarahnya pertentangan antara gereja dengan ilmuwan, dan mereka kemudian menafikan eksistensi gereja atau Tuhan dalam sains, ya kan. Akhirnya itu perkembangan sains itu justru ya eksistensi keberadaannya itu untuk menafikan atau untuk menghilangkan peran Tuhan. Kenapa? Karena ya dengan sains dan teknologi menurut mereka mampu menjawab ya fenomena alam, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak mampu mereka jawab ya ketika mereka belum sampai kepada taraf berpikir, taraf perkembangan pengetahuan yang disebut dengan sains tadi ya. Jadi pada tataran taraf berpikir teologis mereka nggak mampu menjawab fenomena alam gitu kan, sesuatu yang mitos lah ya seperti yang disebutkan tadi. Nah, tapi ketika kemudian mereka mampu menjawab fenomena alam, justru perkembangan sains ya
kemampuan sains dan teknologi yang mereka miliki justru malah menjauhkan mereka dari adanya eksistensi Tuhan. Nah, kenapa? Ya karena tadi Barat dengan pemikiran sekulerismenya memang ya sudah menyingkirkan peran Tuhan dalam sains dan teknologi gitu kan. Nah, itu yang pertama itu kan. Jadi kali lagi saya tandaskan Islam justru tidak mempertentangkan antara sains dan Islam dalam sistem Islam, aturan Islam atau akidah Islam tidak mempertentangkan antara sains dan Islam. Justru sains itu ya hasil juga dari produk pemikiran-pemikiran kaum muslimin pada saat itu gitu kan. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah berpikir sains berarti hanya berpikir tentang dunia? Tidak juga itu kan. Makanya kan kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an ini nanti kita bahas pada metode pada pertemuan berikutnya ya. Kritik terkait dengan metode berpikirnya. Kalau menggunakan metode akliyah justru kalau kita lihat ketika berpikir tentang sains ya, itu berpikir juga tentang eksistensi Allah gitu kan. Makanya kan di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Ini menunjukkan bahwa ketika manusia berpikir alam semesta ya, itu justru itu kan dengan pemikiran yang benar itu sampai pada kesimpulan bahwa di balik alam semesta, di balik sains dan teknologi itu ada sang pencipta, ada Allah gitu kan. Kenapa? Karena tadi sains dan teknologi itu sifatnya terbatas. Ya. Jadi cuman tadi gitu kan. Kalau kita berbicara terkait dengan sains ya, itu metode yang digunakannya itu memang tadi bisa menggunakan metode ilmiah, tapi ketik itu hanya bagian metode ilmiah itu dari metode berpikir akliyah. Nah, kekeliruan Barat itu metode ilmiah itu sebagai dasar metode berpikir mereka. Nah, sehingga mereka tidak bukan tidak mengenal ya, mereka tidak memahami ada metode berpikir akliyah. Kenapa? Karena tadi mereka terpaku dengan pemikiran empirisme dan rasionalismenya, gitu kan. Nah, sementara kan kalau kita lihat ada dalam metode berpikir akliyah ya, yang namanya kebenaran itu tidak harus empirical, gitu kan. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, apakah berpikir sains berarti hanya berpikir tentang dunia? Tidak. Kalau dalam pandangan Islam itu kan. Dalam pandangan Barat, iya. Karena kenapa? Ya karena tadi filosofi dasarnya mereka sudah memisahkan antara sains dengan agama. Ya. Nah, sementara dalam Islam justru ya sains itu bisa menghantarkan juga pada keyakinan tentang adanya akhirat. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ketika mereka mau berpikir secara serius, ya kan, misalnya salah seorang peneliti ya, peneliti yang meneliti muminya Fir'aun sampai dia kemudian masuk Islam itu, ketika dia menemukan fenomena sains yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu kemudian ada fakta itu bisa temukan di mayatnya Fir'aun ya kan. Jadi bahwa mayat Fir'aun itu kemudian akan menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang akan datang itu dia temukan. Ya. Nah artinya ketika sains ini kemudian dibimbing ya oleh akal ya yang dengan metode akliyah tadi ya, maka itu akan menghantarkan kepada keyakinan tentang adanya kehidupan setelah di dunia ini yang disebut dengan akhirat tadi. Jadi kalau tadi nyanakan apakah berpikir sains berarti hanya berpikir tentang dunia, jelas tidak ya. Yang tidak dapat dijangkau akal atau tidak ada alternatif ilmu dunia. Saya nggak tahu maksudnya itu kan. Artinya kalau kita lihat ya pada akhirnya di dalam Islam itu sebenarnya tidak memisahkan antara ilmu ya istilahnya itu tidak sekuler ya, tidak memisahkan ilmu agama ataupun juga dengan ilmu sains ya kan. Nah,
Cuman membedakan dari sisi hukumnya saja itu kan. Menuntut ilmu agama itu masuk dalam kategori fardu ain itu kan. Kalau ilmu-ilmu yang terkait dengan saintis itu fardu kifayah. Dua-duanya sama, dua-duanya bisa sampai pada kesimpulan bahwa ada Allah yang menciptakan, ada sistem kehidupan yang kemudian itu diciptakan oleh Maha Pencipta ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya barangkali yang saya bisa pahami ya dari pertanyaan Pak Norman Baskoro. Baik, Ustaz, jazakallah untuk pertanyaannya Pak Norman. Selanjutnya ini Ustaz ada pertanyaan dari Bu Reni Sari. Ustadz, adakah di dalam Islam, apakah dalam Islam boleh menggunakan metodologi Barat ya dalam sains dan penelitian, atau adakah metode lain yang digunakan ya yang memang itu khas dari Islam? Nah, begitulah intinya, Ustaz. Jadi gini ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, di kritik terkait dengan metode berpikir ilmiah ini, saintis ini, metode berpikir ilmiah ini ya. Jadi sebenarnya kan metode berpikir ilmiah yang kemudian digunakan oleh Barat ya, itu merupakan cabang bagian dari metode berpikir akliyah. Jadi sebenarnya metode berpikir ilmiahnya itu nggak salah gitu kan. Cuman yang salah itu ketika metode berpikir ilmiah ini jadikan dasar atau induk berpikir manusia gitu kan. Karena dijadikan dasar sebagai induk berpikir berpikir manusia ya, maka tadi metode ilmiah Barat ini kan tadi sifatnya itu adalah rasional empiris gitu kan, sehingga sesuatu yang tidak rasional dan empiris seolah-olah kemudian tidak ada. Nah padahal ya ada metode berpikir induk dari metode berpikir ilmiah ya, itu metode berpikir akliyah gitu kan. Dimana kalau metode berpikir akliyah, kebenaran itu tidak hanya kebenaran yang sifatnya empiris, tapi ada kebenaran yang sifatnya akliyah gitu kan. Nah, kalau ini kemudian digabungkan, jadi menempatkan metode berpikir ilmiah ini merupakan bagian dari metode berpikir akliyah, maka hasilnya itu saya kira nggak akan bertentangan ya kan. Jadi kenapa dikritik dalam kitab ini ya, buku ini, metode ilmiah Barat itu karena mereka menjadikan metode ilmiah baik rasional maupun empirikal pendekatannya itu sebagai induk pemikiran manusia, atau dalam bahasa yang kita sebutkan tadi itu menjadi dasar pemikiran. Jadi semuanya itu harus rasional, semuanya harus empiris. Nah, nanti kita akan bahas minggu depan, keliru ya menjadikan metode berpikir ilmiah baik empirikal maupun rasional tadi itu sebagai dasar pemikiran. Yang menjadikan dasar pemikiran itu adalah metode akliyah gitu kan. Nah, jadi Islam dalam konteks metode berpikir ilmiahnya boleh aja kita gunakan. Cuman tadi yang harus kemudian kita pahami ya, ketika kita menggunakan metode ilmiah yang berasal dari Barat tadi ya, kita harus tempatkan metode ilmiah itu untuk memahami sains dan teknologi ya. Sementara ada ya metode, ada kepentingan lain tadi ya untuk mengungkap fenomena alam di balik sains dan teknologi itu tadi kan, terkait dengan eksistensi keberadaan manusia, untuk apa manusia ada ya, manusia berasal dari mana, untuk apa ada, dan setelah manusia mati mau kemana. Nah itu hanya bisa dijawab dengan metode akliyah gitu kan. Nah ketika metode ilmiah ini digunakan untuk membahas ya yang sebenarnya itu lapangan metode akliyah, nah disitulah kesesatannya Bu ya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah menggunakan metode ilmiah
itu untuk memahami hukum-hukum terkait dengan kehidupan manusia. Atau dengan kata lain, tidak boleh menggunakan metode ilmiah untuk menetapkan hukum. Yang hukum itu mengatur kehidupan manusia. Contoh gitu kan. Dalam metode ilmiah tadi kan disebutkan, tidak ada kebenaran yang absolut. Semua kebenaran relatif. Nah, ini kalau dalam konteks sains bisa itu kan. Ya, kita eh, istilahnya itu gunakan. Tapi kalau kita gunakan dalam konsep kehidupan, nggak bisa. Karena dalam konsep kehidupan, ya, berbicara terkait dengan kehidupan, esensi kehidupan, ya banyak kebenaran-kebenaran yang sifatnya absolut. Allah itu absolut. Malaikat itu ada, itu absolut. Gitu kan. Al-Quran itu wahyu Allah, itu absolut kebenarannya. Nah, jadi yang nggak boleh itu adalah menggunakan metode ilmiah itu untuk memahami ya fenomena fenomena kehidupan manusia itu kan, bukan memahami fenomena sains dan teknologi ya. Jadi boleh kita mengadopsi metode ilmiah barat dalam sains untuk penelitian, tapi tidak boleh kita gunakan untuk dijadikan tadi kan, dijadikan dasar berpikir ya. Sementara dasar berpikir yang harus kemudian digunakan itu adalah yang disebut dengan metode berpikir akliyah gitu kan. Itu ya barangkali ya, Kang Mirza. Ya, baik, Ustaz. Alhamdulillah untuk pertanyaan dari Bu Reni itu sudah terjawab. Ini ada sepertinya pertanyaan konfirmasi dari Pak Norman. Apakah ini maksud metode berpikir akliyah sebagai induk berpikir, Ustaz? Apa dasar berpikir itu harus dari Islam, Quran dan hadis, atau tidak boleh menggunakan metode eksperimen dalam mengkaji kebenaran seperti kebenaran Islam atau ayat Quran? Jadi sumber ilmu pengetahuan dari mana sebenarnya? Dengan menggunakan metode apa nih, Ustaz? Nah, nanti kita bahas ya terkait dengan metode berpikir akliyah, insya Allah minggu depan. Cuman saya bahas secara singkat aja. Nanti kita lihat apa sih yang disebut dengan metode berpikir akliyah ya. Apa bedanya dengan metode berpikir ilmiah ya. Nanti kita akan bahas. Cuman saya tandaskan tadi bahwa metode berpikir akliyah itu sebagai induk berpikir ya sebenarnya eh, memang sumbernya itu dari Al-Qur'an ya. Metode berpikir akliyah itu. Tapi sebenarnya ya kan manusia itu sudah menggunakan itu gitu kan. Misalnya kalau kita lihat ya, ketika bagaimana Al-Qur'an menggambarkan proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dia kan menggunakan metode berpikir akliyah gitu kan. Jadi dia tidak menggunakan metode berpikir empirikal. Begitu juga ketika ayat Al-Qur'an tadi ya, ya menyatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Jadi kalau manusia merenungkan alam semesta ini itu kan pergantian siang dan malam ya, termasuk dia memikirkan semua yang ada di bumi ini gitu kan, di langit ini termasuk di dalamnya, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa di balik itu ada yang menciptakan. Nah, ini hanya bisa dijawab ya kalau metode berpikirnya menggunakan metode berpikir akliyah gitu kan. Tidak akan bisa dijawab kalau menggunakan metode berpikir ilmiah. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan metode berpikir akliyah sebagai induk berpikir itu tadi. Jadi induk pemikirannya itu kalau itu adalah akal, akliyah ya. Jadi kalau metode ilmiah itu kan sains dan teknologi ya. Dengan rasional dan empirikal tadi. Nah, apa bedanya itu kan metode berpikir akliyah dengan metode berpikir ilmiah? Nanti kita jelaskan cuman secara sepintas bahwa kalau metode berpikir akliyah itu bukti itu tidak harus empirik ya. Jadi bukti itu tidak harus empirik, tidak harus juga terindra gitu kan.
Tapi ketika akal manusia memahami, ya maka ya bisa itu dijadikan sebagai bukti itu kan. Nah, apakah dasar berpikir itu harus dari Islam? Ya sebenarnya kalau kita lihat, ya Al-Quran memang menunjukkan itu gitu kan. Tapi sebenarnya secara fitrah manusia itu sudah dibekali oleh Allah untuk berpikir tadi. Sebenarnya kalau kalau kita lihat tidak harus, kalau metode berpikirnya ya, dasar berpikir awalnya itu kan semua manusia dengan fitrahnya dia bisa sampai pada kesimpulan bahwa ya alam semesta, manusia dan kehidupan itu ada yang menciptakan. Nah, ini nanti kita bahasnya sebenarnya di Thoriqul Iman gitu kan. Jadi memang eh yang terkait dengan metode berpikir akhlak itu sebenarnya tidak harus ya, tidak harus awalnya itu eh oleh seorang muslim gitu kan. Tapi memang Islam menggariskan bahwa metode berpikir yang harus kemudian digunakan oleh manusia dalam memahami fenomena alam semesta dan kehidupan ini menggunakan metode berpikir akliyah. Jadi jangan dibalik ya. Bukan berarti bahwa dasar memang Islam mengharuskan bahwa Al-Qur'an manusia menggunakan metode berpikir akliyah. Ya. Kalau ditanya eh, apakah dasar berpikir itu harus dari Islam, Quran dan hadis tidak boleh menggunakan. Saya gitu ya. Ketika mengkaji metode apa istilahnya itu di sini tidak boleh menggunakan metode eksperimen dalam mengkaji kebenaran. Ya jelas nggak boleh itu kan. Jadi kalau bicara terkait dengan kebenaran, nah nanti di poin pertemuan minggu depan juga kita akan bahas terkait dengan esensi kebenaran. Nanti mungkin bisa nyambung gitu kan. Nah, ya kalau ditanya, jadi sumber ilmu pengetahuan itu dari mana? Ya tadi, sumber ilmu pengetahuan itu ya kita lihat kan pengetahuan itu dalam konteks kita itu ada dua itu kan. Ada pengetahuan yang sifatnya sains nah, atau ilmu ya kan. Maka itu asalnya dari apa? Ya dari hasil pengamatan manusia gitu kan. Tapi kalau ilmu yang masuk dalam kategori ya sakofah ya, atau hadoroh, nah itu asalnya dari mana? Yaitu dari ketentuan Allah gitu kan. Jadi dua saya membaginya ya. Pertanyaan terakhir dari Pak Norman itu sumber ilmu pengetahuan itu ya kita bagi dua. Ada ilmu pengetahuan dalam konteks sains, teknologi, ada ilmu dalam pengetahuan dalam konteks sistem kehidupan. Kalau ilmu pengetahuan dalam konteks sains dan teknologi, hasilnya hasil pengamatan dan kemudian penelitian manusia. Sementara kalau bicara terkait dengan ilmu pengetahuan konteksnya sistem kehidupan, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kaji dari Al-Qur'an dan Sunnah itu kan. Nah, sementara kalau bicara tentang ilmu pengetahuan dalam konteks sains itu hasil kreativitas tadi, akal manusia menggunakan metode ilmiah yang disebutkan. Nah, lebih lanjut kita pahami kan dalam konteks contoh yang pertama misalnya ya, tata cara ber eh, ber bertani ya, bertani kurma itu kan. Itu ya kreativitas dan hasil penelitian manusia itu kan. Tidak ada wahyu secara spesifik yang menurunkan itu ya, membicarakan itu. Makanya Rasul menyatakan dalam konteks sains dan teknologi ya terkait dengan penyerbukan kurma ini Rasul bersabda antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan dalam konteks sains maka itu sumbernya itu adalah ya kreativitas dan hasil pemikiran yang dihasilkan oleh manusia dengan menggunakan akalnya. Tapi kalau dalam konteks ilmu pengetahuan, dalam konteksnya sistem kehidupan, kenapa misalnya ya, sistem ekonomi Islam dalam Islam riba itu diharamkan
dalam Islam mata uang itu harus emas dan perak, ya. Di dalam Islam itu kan daging babi itu haram. Nah, itu konteksnya itu ilmu pengetahuan dalam konteks sistem kehidupan atau yang disebut dengan sakofa atau yang disebut dengan apa satu lagi hadoroh itu kan. Nah, sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis atau yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Itu ya barangkali ya Pak Norman, dan itu saya kira Ustadz Mirja, Kang Mirja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk malam ini sepertinya demikian dulu, Ustaz, untuk kajian kita. Mungkin bisa ya, sama-sama Pak Norman Baskara. Mungkin untuk malam ini kita langsung saja ya. Ustaz, ada closing statement dulu atau langsung Tutup aja sudah, langsung? Ustadz. Saya kira cukup dari Baik, saya. siap. Jazakallah khair, Ustaz. Dan Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khair sudah berhadir pada kesempatan malam ini. Ya, insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Dan perlu kami informasikan juga, sepertinya ya, angin-anginnya, begitu kan, kabar angin mengatakan sepertinya untuk besok malam dan lusa kita akan libur.